Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah yang dikenal dengan keramahan warganya, kekayaan budayanya, dan semangat gotong royong yang tidak pernah pudar. Tapi di balik semua keindahan itu, ada kisah yang tak selalu terlihat mata. Masih ada keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Masih ada warga yang belum sepenuhnya terjangkau oleh berbagai program bantuan. Dan di saat yang sama, Yogyakarta juga berdiri di atas tanah yang rawan bencana. Letaknya di antara gunung berapi aktif, patahan gempa, dan garis pantai yang terpapar resiko tsunami. Tantangan kemiskinan dan kebencanaan menjadi dua wajah nyata dari kerentanan sosial di daerah istimewa Yogyakarta. Keduanya berbeda, namun memiliki satu kesamaan. Semuanya butuh data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya. Tanpa data yang sama, sulit memastikan apakah bantuan sudah tepat sasaran. Tanpa data yang terhubung, sulit memastikan kesiapsiagaan berjalan di setiap sekolah. Selama ini, daerah istimewa Yogyakarta menghadapi berbagai tantangan mendasar terkait data kemiskinan, terutama terkait fragmentasi sumber data dan banyaknya versi data kemiskinan yang diterbitkan oleh berbagai instansi pemerintah. Begitu pula dengan data kebencanaan. Proses pengumpulan dan pelaporan data kerusakan sekolah, kerugian finansial, serta gangguan terhadap kegiatan belajar sering memakan waktu lama. Tentunya, kedua hal ini menimbulkan banyak masalah yang serius. Dampaknya terasa langsung di lapangan. Ketika data tidak sinkron, bantuan bisa terhambat. Ketika informasi tidak mengalir, respon darurat bisa terlambat. Tata kelola data kalau di Provinsi DIY dan hampir sama di beberapa daerah yang lain adalah soal meminimalisir tingkat exclusion dan inclusion error ya. Karena itu tantangan di semua daerah termasuk provinsi gitu. Kenapa? Karena saat ini tingkat kemiskinan di provinsi kan juga masih tinggi gitu. Dan tentunya soal inclusion dan exclusion error itu sangat berpengaruh terhadap tepat atau tidak tepat program pemerintah itu diberikan kepada penerima manfaat begitu. Masalah ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal tata kelola. Tentang bagaimana pemerintah, masyarakat, dan komunitas bisa berbagi data dan saling percaya. Bersamaan dengan hal tersebut, Pemda DIY terpilih untuk bergabung dengan Open Government Partnership Lokal, sebuah inisiatif global yang mendorong pemerintahan terbuka, kolaboratif, partisipatif, inklusif, dan berbasis teknologi, bersama dengan negara dan daerah lain di seluruh dunia. OGP ini adalah satu opportunity bagi daerah istimewa Yogyakarta untuk menegaskan apa yang sudah dijalani mengenai keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Melalui proses co-creation, Pemda DIY mengajak berbagai pihak, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, komunitas, dan perangkat daerah. Untuk memastikan tata kelola data kemiskinan yang tepat tadi itu, sebenarnya kalau dalam konteks OGP ya terutama ya, kita kan provinsi ini sudah, Provinsi DIY masuk dalam bagian OGP lokal atau Open Government lokal di global bahkan ya. Saya kira kalau dalam konteks OGP tentu penting soal partisipasi masyarakat gitu. Makanya tadi saya juga menyebut soal social audit atau social oversight gitu ya. Jadi dalam merumuskan atau dalam menentukan validasi data, masyarakat perlu dilibatkan dalam kapasitasnya sebagai apa? Bisa sebagai pengusul, bisa sebagai pengawas. Semua duduk bersama menyamakan visi bagaimana membuka data bukan sekedar berbagi informasi, tetapi membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga. Dua komitmen utama OGP Yogyakarta adalah integrasi data penanganan kemiskinan dan aplikasi data kebencanaan untuk satuan pendidikan. Melalui integrasi data penanganan kemiskinan, Pemda DIY berupaya menyatukan berbagai sumber data
melalui platform Manunggal Raharja. Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial kita punya Manunggal Raharja. Bagaimana Manunggal Raharja ini adalah sebagai rumah besaran data apapun bisa kita sandingkan. Nah, maka dengan data nanti mengelola di Manunggal Raharja, kita akan mendapatkan data yang lebih valid. Melalui pendekatan ini, data tidak hanya benar secara teknis, tapi juga mencerminkan realitas sosial di lapangan. Tanggung jawab untuk menyelesaikan kemiskinan ada di pemerintah gitu ya. Tapi bahwa untuk memastikan tata kelola itu baik, masyarakat juga harus lebih andil dan itu harus dilibatkan ya. Komitmen kedua adalah pengembangan aplikasi data kebencanaan untuk satuan pendidikan. Ini sudah berjalan di Jogja, termasuk kemudian kolaborasi antara pemerintah daerah dengan non-state actors, salah satunya dengan multi-stakeholder forum PRB, untuk pengurangan risiko bencana maupun upaya-upaya adopsi teknologi untuk keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Nah, produk bersamanya adalah kebetulan dalam bentuk aplikasi namanya Jogja Dikdaya, sebuah platform untuk pelaporan serta respon cepat situasi insiden bencana di satuan pendidikan atau sekolah, berbasis pada keterbukaan data, kemudian juga respon yang akurat dan presisi dari multi stakeholder secara inklusif. Aplikasi ini dirancang agar sekolah-sekolah dapat melaporkan kondisi pasca bencana secara cepat, akurat, dan mudah, sehingga mempercepat pengambilan keputusan untuk tanggap darurat dan pemulihan. Sehingga dengan Jogja Dikdaya ini kami harapkan nanti dengan data yang lengkap, seandainya terjadi bencana, kemudian mitigasinya apa, kemudian sekolah-sekolah itu sudah tercantum juga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, kurangnya apa dan seterusnya. Sehingga ini harapan kami adalah dengan Jogja Dikdaya ini semuanya nanti bisa tercover dengan baik, kemudian sekolah-sekolah itu sudah punya ketahanan, ketangguhan dalam mengatasi bencana ini. Sehingga kami harapkan dengan Jogja Dikdaya ini data real time dan kebutuhannya apa, kemudian tindakan yang tepat itu apa. Nah, ini yang harus kita laksanakan dan kita punya aplikasi Jogja Dikdaya ini sangat manfaat sekali pada teman-teman kita di sekolah-sekolah. Inovasi ini menunjukkan bagaimana teknologi terbuka dapat memperkuat kesiapsiagaan, bukan hanya di tingkat pemerintah, tapi hingga ke ruang kelas. OJP juga memperkuat transparansi publik. Semua informasi tentang pelaksanaan OJP DIY kini tersedia di laman resmi jogjaprof.go.id. Laman ini dilengkapi fitur aksesibilitas untuk profil disleksia, ADHD, buta warna, hingga gangguan penglihatan. Karena keterbukaan berarti juga inklusivitas. Semua orang berhak tahu, berhak terlibat, dan berhak berkontribusi. Dari data yang tersebar menjadi data yang bersatu, dari tantangan menjadi kolaborasi. Inilah wujud nyata pemerintahan terbuka di Yogyakarta. Pemerintahan tidak hanya bekerja untuk masyarakat, tetapi juga bersama masyarakat.